Kusuma dengan NPM 2021 030154. Aku dari kelas F, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan aku di sini mau buat video penjelasan, kayak presentasi gitu, penjelasan materi-materi yang udah didapat selama perkuliahan di semester 4 ini dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Untuk materi yang pertama akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu penyelenggaraan peradilan pidana. Apa sih penyelenggaraan peradilan pidana? Nah, penyelenggaraan peradilan pidana ini merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana untuk proses penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, lalu petugas lembaga pemasyarakatan. Jadi penyelenggara peradilan ini berdasarkan KUHP berasaskan antara lain nih ya, ada peradilan yang bebas, terbuka untuk umum, dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh penjabat tertentu, yang segala aktivitasnya itu diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Tadi kita sudah ngebahas pengertian penyelenggaraan peradilan pidana. Jadi yang selanjutnya kita ada bahas lagi nih model-model dalam sistem peradilan pidana. Jadi Herbert L. Parker ini mengemukakan adanya 3 model, yaitu yang pertama ada crime control model, yaitu COM, didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal ini harus ditindak dan diproses peradilan pidana, yaitu merupakan jaminan bagi ketertiban umum ya. Lalu yang kedua ada due process model. Jadi model ini merupakan reaksi terhadap COM tadi yang pertama tadi kan. Model ini menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan terhadap wewenang penguasa. Lalu yang terakhir ada 3. Yang ketiga itu ada family model. Apa sih family model ini? Yaitu suatu perumpamaan yang ada di dalam keluarga, yakni meskipun salah satu keluarga dipukul, dijewer, namun tetap ada kasih sayangnya tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus, maksudnya kayak spesial kriminal papel gitu. Jadi kayak gitu, ada 3 ya tadi ya, ada 3 model sistem peradilan pidana. Lalu nih ada apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana? Ada banyak nih ya. Peraturannya ada 4. Yang pertama ada faktor perkara yang terjadi, yaitu suatu kenyataan lembaga peradilan bukan pencipta perkara, melainkan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan perkaranya. Lalu yang kedua ada faktor peraturan hukum. Jadi satu segi dari apa yang dinamakan negara berdasarkan atas hukum adalah senantiasa menselaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang dirumuskan oleh hukum. Lalu yang ketiga, itu ada faktor penegak hukum. Posisinya penegak hukum ini pada proses penyelenggaraan peradilannya sangat dominan, karena semua input yang masuk ke dalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada output manakala telah mendapat pengolahan terlebih dahulu dari penegak hukum tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir, itu ada faktor fasilitas atau sarana penunjang. Apa faktor fasilitas atau sarana penunjang? Jadi penyelenggaraan peradilan pidana di tingkat pengadilan nampaknya itu tidak sekedar membutuhkan masukan, baik berupa perkara, peraturan hukum, ataupun kayak aktivitas para penegak. Jadi melainkan sangat membutuhkan masukan-masukan lain atau fasilitas, sarana penunjang yang sederhana dapat dirumuskan kayak sebagai sarana untuk mencapai tujuan gitu. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua. Selanjutnya materi yang kedua yaitu berjudul sepintas perkembangan hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana di Indonesia yaitu serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana dan tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi pelaksanaan pidana di Indonesia ini sebelum masa penjajahan bangsa Eropa sebagian besar dipengaruhi oleh hukum adat yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Lalu berlakunya Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara
konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Hukum acara pidana sebelum zaman kolonial dan acara pidana pada zaman pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Jadi ada 3 generasi. Jadi yang pertama kita akan bahas acara pidana sebelum zaman kolonial. Jadi pada waktu penjajah Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Nusantara kita ini, negeri ini tuh tidak gersang dari lembaga tata negara dan lembaga tata hukum, karena telah tercipta hukum lahir dari masyarakat. Nah, yang namanya itu hukum adat. Itu kan yang lahir dari masyarakat tradisional, itu namanya hukum adat. Jadi bentuk-bentuk hukum adat yang dahulu tuh yang dihimpun oleh Pandegten van her Adaptation ini, yaitu yang pertama ada pengganti kerugian imaterial dalam pelbagi berupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan. Langsung yang kedua ada bayaran uang adat, yaitu kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohaninya. Lalu yang ketiga, selamatkan korban untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaibnya. Lalu ada penutup malu, yang dimaksud penutup malu tuh meminta maaf, permintaan maaf. Lalu yang selanjutnya ada pelbagi rupa, hukuman badan itu hukuman hingga hukuman mati. Lalu ada yang terakhir ada pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum. Lalu yang kedua itu ada acara pidana zaman pendudukan Jepang dan sesudah proklamasi. Jadi pada zaman pendudukan Jepang ini pada umumnya itu tidak terjadi perubahan asasi sih, kecuali kayak hapusnya Radvan Justi itu sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Jadi menurut pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 itu dalam rangka unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam yang sebelumnya. Jadi untuk sejarah tingkat terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, perkembangan hukumnya itu di negara itu mengalami pasang surut ya, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Untuk materi yang ketiga, yaitu kita akan ngebahas tentang pengertian hukum acara pidana. Untuk pengertian hukum acara pidana itu merupakan bagian hukum pidana itu sendiri, karena seperti diketahui hukum pidana ini adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Yang biasanya juga disertai dengan sanksi-sanksi negatif nih yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Dan untuk tujuan dan fungsi hukum acara pidana ini di dalam pedoman pelaksanaan KUHP ya, dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana ini adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan sesuatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan tersebut. Secara keseluruhannya juga nih, fungsi acara pidana ini banyak. Yang pertama, fungsinya itu kayak cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaan yang menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Lalu ada usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi. Lalu ada tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum tersebut itu jika perlu ya untuk menahannya. Lalu selanjutnya usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dan dalam hal mencari kebenaran tersebut. Lalu dicari kebenarannya, dikumpulkan dan diberikan kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ini ke depan sidang pengadilan. Dan lalu ada cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa yang di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusannya tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan gitu. Dan akhirnya bagaimana cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.
Dan lanjutnya itu kita orang-orang yang dapat terlibat dalam hukum acara pidana. Nah, sebagai diketahui bahwa yang menjadi dari norma hukum tersebut dari masyarakat itu orang-orang yang terlibat di dalam hukum acara pidana, yaitu yang pertama ada setiap orang, yang lalu para pejabat penyidik atau penyidik tindak pidana, pejabat umum penuntut umum, para pejabat penuntut umum maksudnya, terus para pejabat eksekusi pidana, lalu ada para penasihat hukum, lalu ada para pejabat di bidang pengadilan seperti hakim. Lalu yang kita bahas itu ilmu-ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana ya, sama halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya. Maksudnya ilmu pengetahuan hukum acara pidana itu membutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya sebagai ilmu pengetahuan pembantu untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana ini ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin. Yang pertama ada kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat yang disebutnya ketertiban umum atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram gitu ya. Lalu yang kedua ada kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu yang terdiri dari hak asasi manusia yang harus dijamin pula gitu, kayak aman tentramnya. Sekian yang untuk materi yang ketiga nih tentang pengertian hukum acara pidana. Lanjutnya kita akan bahas tentang materi selanjutnya. Untuk materi yang keempat yaitu berjudul tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana nih. Untuk yang pertama itu ada pengadilan dan surat dakwaan. Apabila pemeriksaan pendahuluan dari suatu perkara pidana di bawah pimpinan penyidik telah selesai. Artinya apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul gitu, maksudnya untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari kepolisian tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa ini melimpahkan perkaranya kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu secepatnya dengan membuat surat dakwaan, yaitu terdapat di dalam pasal 140 ayat 1 Jo pasal 143 ayat 1. Untuk memutus sengketa wewenang mengadili dalam sistem hukum pidana, wewenang kita ini pengadilan untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di dalam pasal 1 ini ditentukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di dalam hukum acara pidana ini ada pemeriksaan ini ada 3, yaitu ada hukum acara pemeriksaan biasa, terus ada acara pemeriksaan singkat, lalu ada pemeriksaan acara cepat. Untuk yang pertama itu pemeriksaan acara biasa itu dapat di dalam hukum acara pidana diketahui jenis-jenis daripada acara pemeriksaan, yaitu terdapat di dalam acara pemeriksaan biasa ya, terdapat di dalam pasal 152 sampai 202 KUHP. Lalu yang kedua ada pemeriksaan acara singkat, yaitu yang diperiksa menurut cara pemeriksaan singkat, yaitu perkara kejahatan atau pelanggarannya itu menurut penuntut umum ini mudah dan sifatnya itu sederhana, serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan ya, tidak termasuk tidak termasuk dalam pasal 205 KUHP. Acara yang dipakai ini berlaku dengan ketentuan. Yang pertama ada bagian ke-1 nih, yaitu pengadilan dan dakwaan. Yang kedua yaitu memutus sengketa mengenai wewenang dan mengadili. Yang ketiga yaitu ada acara pemeriksaan biasa. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan acara cepat, yaitu terdapat di dalam KUHP itu dapat menjadi dua, yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Jadi nih dapat disimpulkan bahwa penuntut umum juga dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila waktu yang sama atau hampir yang bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu sama, dan kepentingan pemeriksaannya itu tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya tersebut. Untuk yang kedua itu beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain itu menurut pasal 148 KUHP, maka dalam hal ketua pengadilan negeri ini berpendapat bahwa perkara pidana ini tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpin, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain. Ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili perkara tersebut. Surat penetapan juga sudah alasannya juga gitu. Sekian nih dari yang dari materi keempat. Kita lanjut untuk materi yang kelima. Kita masuk materi yang kelima, yaitu kita akan bahas tentang perihal penuntutan ya. Untuk perihal penuntutan itu terdapat di dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tercantum nih bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim tersebut agar terhadap seseorang dijatuhi pidana, tuntut pidana gitu, inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. Jadi adapun tugas-tugas dan wewenang penuntutan umum. Ada loh tugas-tugasnya loh. Itu terdapat dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi menurut pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut hukum ini mempunyai wewenang banyak ya. Jadi yang pertama itu wewenangnya menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan dari penyidik atau pembantu penyidik. Yang kedua, yaitu ada mengadakan perpenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik gitu. Jadi yang ketiga juga wewenang penuntutan umum itu ada memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan, atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Lalu yang keempat ada membuat surat dakwaan, dan yang kelima ada menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu ada tugas dan wewenang penuntutan umum itu yaitu mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang. Untuk pengaturan sistem penuntutan menurut hukum acara pidana, yaitu terdapat Undang-Undang Dasar 1945 ini yang mengatur secara implisit gitu keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Terdapat dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang 1945. Untuk lembaga penuntutan yaitu ada Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Adapun asas penuntutan itu ada 3, asas legalitas, terus yang kedua ada asas oportunitas, yang ketiga yaitu ada asas akusatoir, yaitu yang pertama kita akan bahas yang pertama asas legalitas. Asas legalitas itu yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Yang kedua yaitu ada asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut untuk melakukan penuntutan atau tidak terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum ya. Lalu yang ketiga nih kita akan bahas asas
akusatoir, yaitu kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini nih berjalan dengan asas inquisitor. Jadi di mana tersangka dijadikan objek dalam pemeriksaan pendahuluan. Itu untuk wewenang penuntut umum kan ada nih, tadi kan tugas sudah ada nih. Jadi yang kedua langsung kita kebahas nih wewenang penuntut umum nih. Menurut KUHP, ketentuan mengenai batasan penuntutan ini diatur di dalam pasal 1 ya, butir 7 yang dimaksud adalah penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum di dalam pasal 1 butir 6 KUHP. Pengertian jaksa dan penuntut umum itu ada di situ ya, ada di pasal 1 butir 6 KUHP. Lalu itu saja untuk materi yang kelima tentang perihal penuntutan. Ntar kita lanjut ke materi yang keenam. Oke. Kita masuk ke materi yang keenam nih guys, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili. Jadi kita harus tahu nih pengertian kewenangan itu apa sih. Jadi secara konseptual itu wewenang atau kewenangan itu sering disejajarkan dengan istilah Belanda ya, yang berarti wewenang atau berkuasa lah maksudnya. Jadi wewenang ini merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, hukum administrasi, karena pemerintahan ini baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah ini diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat Van Wijch dan William Connenbelt, yaitu seperti yang dikutip oleh Ridwan ya, didefinisikan yaitu atribusi itu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Lalu delegasi itu adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Lalu yang mandat itu pemberian izin yang dilakukan oleh organ pemerintahan agar kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan yang lain tapi atas namanya gitu. Untuk kewenangan mengadili terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu mendefinisikan nih kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Gitu guys, itu kewenangan mengadili terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 gitu guys. Jadi yang lanjutnya kita ngebahas ini ya, kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili. Harus ada dong kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili. Gimana nih caranya nih? Jadi salah satu lingkup peradilan ini di bawah Mahkamah Agung di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah lingkup peradilan umum, yaitu Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan lah pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata gitu. Untuk kewenangan pengadilan umum di Indonesia tersendiri, jadi Konstitusi Indonesia ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili dan kompetensi gitu. Jadi sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur di dalam Undang-Undang
di dalam undang-undang. Jadi masing-masing badan peradilan ini yang berada di bawah MA, Mahkamah Agung, mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri gitu. Jadi peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelebihan undangannya. Langsung yang keduanya ada peradilan agama peradilan agama, yaitu berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Lalu yang ketiga itu ada peraturan militer, yaitu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, perundang-undangannya militer gitu kan. Lalu yang selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Apa itu? Dalam berwenang itu berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu guys. Untuk asas-asasnya itu banyak ya guys. Asas tentang peradilan umum itu banyak. Ada asas peradilan dilakukan demi keadilan bersama. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa maksudnya. Terus yang kedua ada asas praduga tidak bersalah. Lalu ada asas peradilan cepat. Lalu ada asas hak ingkar. Lalu ada asas pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Lalu ada asas equality before the law. Terus lalu ada asas bantuan hukum, lalu ada asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Gitu guys. Jadi materi ini tuh membahas tentang apa coba? Ngebahas tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili gitu guys. Kita lanjut ke materi yang ketujuh. Jadi guys, jangan bosen-bosen dengerin aku presentasi ya guys. Tapi jangan lupa di-like juga. Oke? Kita lanjut materi yang ketujuh. Kita ngebahas materi yang ketujuh, yaitu tentang ganti rugi, rehabilitas, dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Jadi kita akan bahas tuh semua tuh. Jadi jangan bosen-bosen ya guys. Aku tau kalian bosen, jadi dengerin aku aja ya guys. Jadi siapa tahu ini berguna untuk kalian juga. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang gugatan ganti kerugian. Apa sih rugi gitu? Apa sih rugi? Kita harus cari tuh. Rugi itu apa? Dari segi bahasa rugi itu dapat diartikan sebagai pengertian kerugian atas sesuatu yang akibatnya sesuatu akibat yang timbul. Gitu. Jadi rugi itu yang kerugian atas sesuatu akibat yang timbul. Lalu ganti rugi itu apa? Ganti rugi itu yaitu hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapatkan kerugian untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang menurut caranya yang diatur dalam undang-undang. Di dalam pasal di dalam pasal 5 tahun 1957 ya disebutkan bahwa seorang tidak sengaja bertanggung jawab misalnya untuk kerugian disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya gitu. Jadi untuk perkara pidana memakai sistem pembuktian negatif. Baru kemudian dalam pemeriksaan gugatan ganti ruginya hakim menggunakan sistem pembuktian positif. Itu berdasarkan alat-alat bukti yang sah ya, yang telah didapat dalam proses pidana gitu. Untuk sistem ganti kerugiannya itu ganti kerugian tuh diuraikan di dalam buku Compensation of Crime, yaitu yang kemudian dijabarkan dalam sebuah buku pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang membedakan sistem ganti kerugian menjadi tiga. Jadi yaitu ada ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan
pada prosedur perdata. Melalui prosedur perdata, semua jenis kerugian yang diderita korban, baik kerugian material maupun kerugian imaterial, dapat dituntut pemenuhannya gitu. Jadi yang langsung ke yang kedua itu udah ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan prosedur pidananya. Lalu ada ganti kerugian yang sifatnya perdata, terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana. Gitu guys. Simpel kan untuk materi yang ketujuh, untuk ganti kerugian, rehabilitas dan penggabungan itu. Gitu guys. Kita lanjut untuk materi ke-8. Jangan bosan-bosan, kita lanjut ke materi 8. Kita lanjut nih guys ya untuk materi yang ke-8, yaitu kita akan ngebahas tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi pertama kita harus memeriksa saksi, gitu guys, memeriksa saksi. Jadi proses pemeriksaan ini dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Tingkat pemeriksaan terlebih dahulu itu diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan saksi tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Jadi harus aman dulu nih saksinya saksinya itu harus aman dulu nih. Terus kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat memintaan atau persidangan, maka terlebih dahulu dipanggil untuk mendengar keterangannya tersebut. Gitu. Lalu kita bahas perkara pidana terdakwa. Harus tahu dulu nih perkaranya apa nih kan. Jadi perkara yang diajukan oleh JPU, jaksa penuntut umum, itu diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara. Seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Jadi Ketua Pengadilan Negeri ini dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak gitu. Jadi perkara yang terdakwa itu ditahan dan diajukan permohonan. Jadi permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah majelis hakim. Jadi nggak sembarangan guys gitu. Lanjut pemeriksaan ahli. Jadi menurut pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi dalam perkara pidana ini keterangan ahli ini diatur dalam pasal 188 ya ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli gitu. Lebih lanjutnya itu kalian bisa lihat di pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam pengadilan. Itu keterangan ahli. Langsung untuk barang bukti, kita pemeriksaan barang bukti. Dan untuk barang bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun untuk pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa saja yang disita. Apa aja sih yang dapat disita gitu barang buktinya tuh. Yang pertama itu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana tersebut. Lalu yang kedua ada benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga yang barang bukti harus disita yaitu benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Jadi prosesnya dihalangin gitu. Itu harus diambil tuh barang buktinya tuh gitu. Lalu ada yang keempat ada benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dirancanakan ya. Lalu yang selanjutnya ada benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ya barang buktinya yang langsung gitu. Untuk fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan ini banyak ya fungsinya ya. Untuk yang pertama itu untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah
sudah diatur ya di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang aku jelasin tadi. Lalu barang fungsinya itu untuk mencari, yang kedua yaitu untuk fungsinya untuk mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang ditangani. Lanjutnya yaitu yang ketiga itu ada setelah barang bukti, fungsinya yaitu setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti ini yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Gitu. Untuk tuntutan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 butir penuntut umum, jadi menjelaskan bahwa jaksa adalah penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi sedangkan pasal 1 butir 2 yaitu telah dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Begitu guys, ini penjelasan untuk materi pemeriksaan di sidang pengadilan. Semoga kalian paham. Kita akan bahas materi yang ke-9. Oke. Kita lanjut materi yang ke-9. Kita lanjut lagi ke materi yang ke-9. Yaitu judulnya perihal pembuktian. Jadi, pembuktian itu sangat penting ya untuk menguji kebenaran atau tidaknya hukum yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika seseorang terdakwa di dalam persidangan di pengadilan itu ditentukan ya oleh bukti-bukti yang didapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menunjukkan vonis terhadap tersangka, terhadap dirinya gitu. Jadi bagi advokat hal pembuktian ini penting karena nasib klien ini ada di tangan advokat tersebut gitu ketika di persidangan. Jadi advokatnya harus piawai dalam menyajikan bukti-bukti guna meyakinkan majelis hakim dalam mengeluarkan putusannya nanti gitu. Jadi semangat advokat gitu. Lanjutnya ada faktor-faktor pembuktian ya guys. Ini biar nggak kalian bosan nih karena udah lama ya. Untuk faktor-faktor pembuktian, untuk faktornya itu terjadi dalam persidangan, yaitu pertama ada bukti-bukti tentang terjadinya suatu peristiwa tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Jadi oleh karena itu hakim sebagai pemutus perkara tidak perlu untuk membuktikan kebenarannya kalau misalnya si pihak lawan itu tidak bantah gitu. Lalu yang kedua itu ada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil rekonstruksi, yaitu proses rekonstruksi ini biasanya di peristiwa yang direka ulang berdasarkan pengakuan saksi gitu ya, dan si pelaku untuk membuat terang adanya suatu peristiwa hukum tersebut gitu. Untuk sistem pembuktiannya di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman ya bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Yaitu yang pertama ada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, yaitu conviction in time, yaitu menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim gitu. Lalu yang kedua ada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, conviction ration. Jadi keyakinan hakimnya harus didukung dengan alasan-alasan gitu. Jadi alasannya nggak boleh yang sepele, harus jelas ya alasannya. Jadi hakim ini menguraikan nih bagaimana, terus menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan ya yang harus reasonable gitu lah pokoknya. Lanjut, pembuktian menurut undang-undang secara positif. Lalu ada pembuktian menurut undang-undang secara negatif gitu.
Ya, lanjut hukum pembuktian dan dalam perspektif hukum acara pidana ya. Jadi pembuktian adalah suatu tindak pidana atau upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan kata lain, pembuktian itu harus berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari sebuah sebuah tuduhan atau dakwaan. Pembuktian juga ini merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa gitu, di dakwaan gitu. Lalu apa alat-alat bukti dalam hukum acara pidana Kak gitu kan? Alat-alat buktinya yaitu berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP secara limitatif yaitu sebagai alat bukti yang pertama alat bukti keterangan saksi. Harus ada saksi. Yang kedua itu alat bukti keterangan ahli. Yang ketiga ada alat bukti surat. Yang keempat adalah alat bukti petunjuk. Yang kelima ada alat bukti keterangan terdakwa. Gitu. Itu alat buktinya. Terus itu sudah ya untuk penjelasan tentang perihal pembuktian. Kita lanjut ke materi yang ke berapa coba? Yang ke-10 guys. Gitu. Kita lanjut ke materi yang ke-10. Oke? Hai, kita lanjut lagi ke materi yang ke-10. Yang ke-10 nih ya guys, yang ke-10 yaitu putusan-putusan pengadilan. Jadi, putusan pengadilan ini disebut juga putusan hakim. Kenapa? Karena menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini gitu. Adapun jenis-jenis putusan pengadilan. Ada 2 jenis putusan pengadilan. Yang pertama apa? Dia tahu? Oke, yang pertama yaitu putusan akhir. Yang kedua ada putusan yang bukan putusan akhir. Gitu. Bukan putusan pacaran ya, guys. Itu putusan akhir, yaitu di dalam praktiknya putusan akhir lazim ini disebut dengan istilah putusan atau vonis. Dan merupakan jenis putusan bersifat material. Lalu ada yang putusan yang kedua, tadi ada putusan apa? Putusan yang bukan putusan akhir. Apa itu? Pada hakikatnya tuh ya, ada 3. Ada 3 putusan. Yang pertama itu ada penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan dalam pasal 148 ayat 1 dan pasal 156 ayat 1 KUHP gitu guys. Lalu yang kedua ada putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Maksudnya hal ini diatur oleh ketentuan pasal 156 ayat 1 dan pasal 143 ayat 2 huruf B dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Lalu ada putusan yang berisikan bahwa dakwaan jasa atau penuntut umum tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Gitu guys. Itu adalah jenis-jenis putusan di pengadilan. Untuk bentuk-bentuknya gimana? Ada dong. Bentuk-bentuk putusan pengadilan yaitu terdapat dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP. Terdapat 3 jenis putusan tuh ya. Bentuk-bentuknya putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemindanaan. Yaitu putusan bebas itu gimana? Putusan bebas itu terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan dia meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jasa atau penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut. Lalu yang kedua itu putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP dirumuskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakannya kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa ini diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Gitu guys. Untuk yang ketiga atau putusan pemidanaan, yaitu pada dasarnya
dijatuhkannya putusan pidana dijatuhkannya oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa ini nih melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi setelah putusan pemidanaan dibacakan, majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu bisa menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan, meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan gerasi, terus ada pengajuan banding, terus sudah mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan. Begitu. Itulah materi yang aku jelaskan tentang putusan-putusan di pengadilan. Semoga kalian bisa paham. Kita selanjutnya ke materi yang ke-11. Kita akan membahas yang ke-11, yaitu upaya hukum. Apa sih upaya hukum? Apa itu upaya hukum? Jadi, upaya hukum itu merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi para pihak, baik itu seseorang ataupun badan hukum yang merasa tidak puas serta dianggap kayak tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu upaya hukum. Jadi kayak dia mau melakukan banding tuh karena tidak sesuai ini itu. Untuk macam-macam upaya hukum ini ada apa sih Kak gitu kan? Enggak guys, jadi biar kalian tidak bosan nonton penjelasan aku, ya harus gitu guys. Jadi macam-macam upaya hukum itu ada 2. Jadi macam-macam upaya hukum ada 2. Yang pertama adalah upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi kayak perlawanan, banding, kasasi itu masuk dalam perlawanan hukum upaya hukum biasa. Kayak banding, perlawanan tuh kayak perlawanannya gimana, perlawan apa gitu kan, kayak suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat gitu, putusan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, tanpa alasan yang sah gitu, makanya dia mengajukan perlawanan, atau kita bisa ngajuin banding gitu. Yang kedua ada upaya hukum yang luar biasa. Apa tuh upaya hukum luar biasa? Itu dilakukannya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asas upayanya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi syarat peninjauan kembali gitu. Apabila apa Kak? Apabila terdapat keadaan baru, yang pertama. Yang kedua ada apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti sebagai dasar dan alasan putusan ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim gitu guys. Udah itu aja untuk upaya-upaya hukum kayak gitu, kayak banding, perlawanan gitu. Oke, bye. Kita akan ngebahas materi yang terakhir, yaitu materi kelompok kan ya, bisa jadi materi yang ke-12 itu yang berjudul pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ya yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini jaksa yang di bawah naungan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun wewenangnya gitu, ada wewenangan jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan tersebut gitu. Tapi udah diatur nih dalam pasal 270 270 KUHP yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Terus banyak ya, terdapat di dalam pasal 30 ayat 3 tahun, terus tuh Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, lalu ada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 itu tentang kekuasaan.
Di dalam KUHP ini hanya terdapat 8 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pasal 270 sampai 276 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, pelaksanaan pidana mati, pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana ini dijatuhi pidana sejenis berturut-turut gitu loh. Jadi langsung ada pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali keputusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jadi harus dilunasi detik itu juga. Jadi pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama itu 1 bulan dalam hal misalnya terdapat dalam alasan yang kuat gitu. Jadi dia bisa memperpanjang tapi harus ada alasan kuatnya. Lalu ada pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara. Lalu ada pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan. Lalu ada biaya perkara dan pelaksanaan pidana bersyarat gitu. Itu terdapat dari pasal 270 sampai pasal 276 gitu. Untuk suatu putusan pengadilan itu dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu telah berkekuatan hukum tetap, itu telah BHT gitu. Jadi apabila kalau misalnya tetap tuh apabila terdakwa yang pertama nih, apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi atau di tingkat kasasi di MA Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, apabila tenggang waktu yang mengajukan verzet terhadap verstek itu banding atau kasasi telah lewat itu tanpa dipergunakan dalam bentuk apapun oleh yang berhak lah gitu. Lalu yang ketiga ada permohonan verzet terhadap verstek, yaitu telah diajukannya kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari di mana sidang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada apabila permohonan banding atau kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya. Lalu yang kelima ada terdapat permohonan gerasi yang diajukan tanpa disertai pemohonan penangguhan eksekusi. Gitu guys, itu yang udah aku jelasin. Materi terakhir yaitu pelaksanaan putusan pengadilan. Alhamdulillah, jadi sudah selesai aku ngejelasin dari materi yang pertama sampai yang materi ke-12. Ya walaupun panjang, semoga kalian bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan bosan-bosan, jangan lupa like juga ya, terus share tuh demi mulai juga. Terus terima kasih untuk Bapak Idrus Al-Ghifari selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Pidana. Terima kasih telah memberikan tugas ini. Terus terima kasih untuk semuanya yang udah ngebantu. Sekian dari saya, dan untuk teman-teman terima kasih juga udah nonton, dan terima kasih untuk semuanya. Oke, sekian dari saya Tanya Dwi Kusuma, NPM 2012054. Mohon maaf kalau misalnya ada satu kata yang bikin kesinggung atau yang tidak enak, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.